Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak. Masya Allah, nampaklah muka kalian yang cantik-cantik itu ya kan. Selama ini hanya melalui video biasa, sekarang Ustazah nampak muka kalian semua, Masya Allah. Coba anak-anak Ustazah hari ini, Ustazah harap kalian udah siap semua, ada persiapan untuk ujian praktek. Udah ada? Coba mikrofonnya itu semua dihidupkan aja, tapi selama Ustazah menjelaskan nanti baru dimatikan ya. Jadi waktu tanya jawab seperti ini, Ustazah harap mikrofonnya dihidupkan semua ya. Ini hadir semua anak-anak Ustazah kelas 8A 8B. Ada yang enggak ya? Ini iya. Bentar ya, Ustazah cek dulu. Satu dek. Yang hari ini mengikuti pembelajaran hari ini masih 32 orang, sedangkan kita kelas 8A 8B itu total itu ada 70-an gitu. Ini masih 32. Berarti ada yang belum masuk ini ya kan. Nah, Ustazah mengucapkan syukron jazakumullah khairan kepada anak Ustazah semua yang telah aktif di Zoom dimulai dari pagi hari ini ya kan. Mungkin ada beberapa teman kita yang memang nggak bisa menyaksikannya. Jadi kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa mengikuti mata pelajaran seperti biasanya, dan kebetulan alhamdulillah hari ini kita sudah mulai ujian praktek ya kan, ujian praktek IPA. Nah, ujian praktek IPA kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Di sini kita akan memakai model usus, penyerapan usus, bagaimana sih dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, absennya udah diisi nak? Udah. Yang belum isi dulu, yang udah makasih udah diisi. Nah, nanti setelah ini Ustazah akan tampilkan materi tentang ujian praktek. Nah, selama Ustazah menjelaskan, kalian matikan mikrofonnya ya nak ya. Bentar ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang model penyerapan di usus halus ya. Ujian praktek IPA kelas 8, ini ujian akhir semester ya nak. Model penyerapan di usus halus. Nampak? Wafik nampak? Yang pertama yaitu apa-apa aja yang dinilai dalam proses ujian praktek kali ini. Yang pertama adalah ketika kalian menyiapkan alat dan bahan, kalian akan dapat skor 10. Jadi nanti alat dan bahan ini kalian fotokan. Kalian fotokan, kemudian nanti kirim ke Ustazah pada saat pengumpulan laporan praktikum ya. Jadi apa aja yang dinilai? Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya nggak susah. Jadi kalau udah kalian siapkan, kalian dapat skor 10. Kemudian yang kedua, kalian melakukan praktikum, maka kalian akan dapat skor 30. Ya, kalian melakukan praktikum, kalian akan dapat skor 30. Bagaimana tahu kalian melakukan praktikum atau enggak? Nanti kalian fotokan hasil dari praktikum kalian. Nanti kan alat dan bahannya difotokan. Setelah kalian fotokan alat dan bahannya, kemudian baru kalian fotokan ketika kalian melakukan praktikum. Nah, yang ketiga, menjelaskan hasil pengamatan, dapat skor 20. Nanti kan ada pertanyaan di situ kan. Coba apa yang bisa kamu jelaskan dari percobaan tersebut? Ketika kamu bisa menjelaskan hasil pengamatan kamu, maka kamu akan dapat skor 20. Nah, terus selanjutnya apa? Menjawab pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan, kalian akan dapatkan skor 20. Selanjutnya yang kelima adalah membuat kesimpulan. Jadi membuat kesimpulan ini yang paling penting ya nanti ya. Nah, setelah kalian jumlahkan semuanya, kalau kalian lakukan semua, skornya 100.
ya. Jadi yang pertama menyiapkan alat dan bahan, skor 10, melakukan praktikum, skornya 30, menjelaskan hasil pengamatan, skornya 20, menjawab pertanyaan, skornya 20, dan membuat kesimpulan, skornya 20. Sampai sini ada yang nggak paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham sampai sini? Nampak ya? Nampak kan? Nampak. Nah, selanjutnya yang Ustazah jelaskan, apa aja yang perlu kalian siapkan? Alat dan bahan yang disiapkan yang pertama adalah kain katun ukuran 25 x 25 cm. Jadi kain katun ini bisa berupa sapu tangan misalnya kan, bisa berupa kain-kain bekas misalnya, ada kain bekas atau kain lap atau serbet bisa. Ukurannya kalau misalnya nggak ada Ustazah ukuran 25 x 25, yang ada ukuran berapa gitu kan. Nah nanti kamu samakan dengan ini kain handuk. Jadi dua yang disiapkan kainnya, yang pertama kain katun, yang kedua kain handuk. Kain handuk ini kalau bisa ukurannya sama seperti kain katun tadi gitu ya. Kain katun dan kain handuk ukurannya harus sama. Kalau misalnya nggak pas dia 25 x 25 nggak apa-apa, tapi usahakan dia ukuran kain katun dan kain handuknya ini sama. Terserah ukurannya berapa, yang penting ukuran antara kain katun dan kain handuknya sama. Yang kedua, kamu menyediakan atau menyiapkan wadah untuk merendam kain. Jadi nanti di sini kamu ambil 2 baskom ya, 2 baskom untuk merendam air, merendam kain. Selanjutnya nanti kamu siapkan juga wadah tempat menampung air. Jadi di sini wadahnya karena kain ada 2 berarti wadahnya ada 4 ya. Wadahnya ada 4 karena kainnya ada 2, wadahnya ada 4. Nah selanjutnya apa? Air secukupnya. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba kalau mau ditanyakan hidupkan aja mikrofonnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustazah kasih kesempatan, kalau ada yang mau bertanya silahkan mengenai alat dan bahan. Susah nggak alat dan bahannya? Nggak ya? Nah mudah ya, cari aja bahan-bahan yang ada di rumah, kain-kainnya. Selanjutnya yang akan Ustazah jelaskan, bentar ya. Nah, prosedur dan langkah kerja, prosedur atau langkah kerja. Yang pertama adalah kalian rendam kedua potong kain ke dalam wadah yang berisi air selama 30 detik. Jadi ambil kain handuk, ambil kain kain katun. Habis itu masukkan kain katun dan kain handuk ini ke wadah masing-masing. Jadi wadahnya ada 2 kan. Wadah tadi dia udah diisi air, ya. Wadah yang udah diisi air atau baskom yang udah diisi air ada 2. Kamu masukkan, yang satu dia kain katun, yang satu kain handuk. Kemudian yang kedua, kamu ambil kedua kain dari wadah, setelah 30 detik ya. Nanti kan direndam selama 30 detik. Habis itu setelah kamu hitung dia 30 detik, kamu ambil kedua kain tersebut atau satu-satu lah, yang dari ini dulu, dari kain katun dulu misalnya. Kamu ambil, setelah itu setelah diambil, kamu jangan diperas ya, jangan diperas dulu ya, diambil langsung dia ditaruh di bawah keran air. Siram kain tersebut di bawah keran air. Airnya tuh kan, kerannya tuh kan nyala terus kan, hidup terus kan. Hidupkan keran air selama 1 menit. Di situ kain katun dulu. Udah, setelah itu, setelah 1 menit, kamu ambil kainnya, kamu peras kain ini, kamu letakkan kain perasannya itu ke dalam wadah satu lagi yang kosong, yang enggak ada isinya, yang berisi wadah yang kosong. Diperaslah di situ kainnya. Udah, setelah itu kamu lakukan hal yang sama pada kain handuk, ya kan? Kain handuk diambil dari rendaman air, kamu habis itu hidupkan dia di bawah keran air itu selama 1 menit. Setelah 1 menit langsung kamu peras airnya, kamu masukkan ke dalam wadah yang satu lagi. Setelah kamu lakukan itu, kamu lihat perbedaan. Ukurlah jumlah air yang tertampung. Kamu ukur air yang tertampung pada kain katun sama air yang tertampung pada kain handuk.
Sampai sini ada pertanyaan? Hidupkan mic-nya, kalau ada yang mau tanyakan silakan. Paham nggak kira-kira? Mudah atau sulit? Hah? Nah, sulitnya di mana? Siapa yang ngomong ini? Iya, Kalisa. Terlalu cepat. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Perhatikan dengan baik ya. Naziha itu kok nggak pakai ini, nggak pakai baju apa tuh? Pramuka. Hah? Viola mana mukanya? Hah? Di mana? Si Viola ini mukanya nggak nampak, ini mana mukanya? Tampilkan lo videonya. Saja pengen nampak muka kalian dulu. Fadia pun nggak nampak mukanya, Arini nggak nampak. Udah rindu saja sama kalian aja yang nggak rindu mau saja. Mau nampak dulu mukanya satu-satu nih. Sarah jauh kali mukanya tuh. Arini mana mukanya Arini? Nampak muka Sarah tuh. Sarah pun nggak pakai baju pramuka, makanya dia jauh-jauh ini. Nggak pakai baju coklat. Arini nampak. Udah. Terus siapa nih? Naziha Nasution juga nggak pakai baju ini, nggak pakai baju coklat. Nabila Putri Riani mana mukanya nak? Saja pengen nengok dulu. Nurul Aulia Putri ada. Tunggu ya. Kan kita waktunya panjang, ya kan? Cuma 30 menit kan? Ntar lagi usah dijelaskan. Savana, Masya Allah. Syakira mana? Syakira Sapir. Nampak dia mukanya. Sabrina, Fatona. Oh, Fatona. Fatona mana ini Fatona? Aila udah nampak. Mana namanya Azura? Nggak ada Azura ya? Oh ini dia, Masya Allah. Oke, Ustazah ulangi sekali lagi ya nak. Kamu perhatikan. Kalau tanya nanti setelah Ustazah jelaskan, hidupkan mikrofonnya, kamu tanya. Oke? Paham? Paham, ngangguk pun nggak apa-apa lah. Udah. Nah, sekali lagi ya Ustazah jelasin. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian rendam kedua potong kain ke dalam wadah yang berisi air selama 30 detik. Jadi kan ada wadahnya, kan tadi kan ada 4 wadah kan, Ustazah suruh 4 wadah. Keempat wadah ini 2 diisi air, 2 kosong. Paham sampai di sini? 2 diisi air, 2 kosong. Udah. Airnya sama ya ukurannya ya, yang 2 ini yang berisi air ini sama ukurannya. Udah, kamu masukkanlah satu wadah yang pertama kamu masukkan kain katun. Wadah kedua yang berisi air juga kamu masukkan kain handuk. Udah, habis itu kamu diamkan selama 30 detik. Udah, kamu diamkan selama 30 detik. Selanjutnya setelah kamu diamkan udah 30 detik nih, kamu ambil kedua kain tersebut dari wadahnya, kemudian kamu siram kedua kain tersebut dengan air dari keran atau air yang mengalir. Ini kan air keran itu kan dinyalakan, dia kan ngalir terus kan, kamu siram aja, kamu letakkanlah anduk itu di bawah air itu kan, kamu biarkan anduk dan kain katun itu dia dialiri air selama 1 menit. 1 menit itu 60 detik ya kan. Setelah 1 menit, apa yang harus kamu lakukan? Kamu peras setiap kain masing-masing ya. Kain katun kamu peras di wadah yang kosong. Wadah yang kosong satu lagi, yang 2 lagi kan ada kosong tadi itu kan. Kamu peras di situ kain katun yang yang udah dialirin air tadi. Nah, yang satu lagi wadahnya kamu peras kain handuknya di situ. Nah, setelah kamu peras, nah kamu ukur jumlah air yang tertampung. Apakah ada perbedaan atau enggak? Sampai sini paham? 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 Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa ini yang ngomong? Zila, mana si Zila?
Nah, Zila, jauh kali Zila. Nah, cepat. Nah, baskom. Ah, iya, iya. Heeh. Nah, tadi kan udah direndam di dalam ember kan, dalam baskom kan. Nah, setelah kamu rendam, kamu ambil kain ini dari ember tersebut. Dah, kamu ambil, jangan diperas. Diambil, setelah kamu ambil langsung kamu aliri di bawah keran air. Air tuh kan ngalir kan, langsung kamu aliri tuh anduk tuh di bawah atau kain katun tuh di bawah air tersebut. Kamu biarkan selama 1 menit. Biarkan, nah itu air tuh ngalirkan di atas kain itu kan selama 1 menit. Udah 1 menit, baru kamu peras masing-masing kain ini ke wadah yang kosong, gitu. Paham? Ada lagi yang mau tanya? Tita, ada yang mau ditanya Tita? Nggak ada. Paham ya semua ya? Oke, setelah kamu lakukan, ingat ya, setiap tahap yang kamu lakukan difoto. Setiap tahap yang kamu lakukan itu difoto. Ketika kamu siapkan embernya, kamu foto. Udah kamu masukkan rendaman airnya, kainnya, kamu foto. Nanti fotonya kamu kirim ke Ustazah. Kalau bisa kalian jadikan kayak ini, misalnya kan pakai Word misalnya kan, pakai Word kamu tempelkan foto-fotonya di dalam satu lembar misalnya, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, kamu kirimkan aja satu-satu fotonya ke Ustazah secara japri, ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Setelah kamu lakukan praktikum, yang kamu lakukan adalah menjawab pertanyaan. Apa aja pertanyaannya? Ada 2 pertanyaannya cuman. Yang pertama, pada percobaan tersebut, kain apa yang menyerap air lebih banyak? Kain mana yang menyerap air lebih banyak? Kain katunkah atau kain handuk? Terus habis itu setelah kamu jawab lagi, mengapa demikian? Kamu jawab. Berarti ada 2 pertanyaan di sini ya. Udah, setelah itu pertanyaan yang kedua. Bandingkan permukaan kain handuk dengan permukaan dalam usus halus. Apa struktur yang membedakan keduanya? Jadi kamu bandingkan dulu. Pada penjelasan yang sebelumnya itu kan Ustazah udah menjelaskan kalau nggak salah itu tentang usus halus. Pada usus halus itu kan terjadi penyerapan. Di dalam usus halus itu, di dalamnya itu dia ada kayak serabut-serabut seperti jonjot-jonjot kecil ya. Ada nggak Ustazah bilang kayak gitu? Fili namanya. Nanti kamu buka lagi videonya atau kamu baca bukunya. Kalian punya buku ini nggak? Punya buku? Nggak ada? Masya Allah, kenapa nggak ada? Nggak ada ininya, e-booknya nggak ada. Ada kan? Nah, downloadlah e-booknya itu. Kalau dari handphone bisa, dari pakai laptop juga bisa. Itulah yang kalian pakai. Memang pelajaran umum bukunya memang belum dibagi semua. Kenapa belum dibagi semua? Karena belum dikembalikan semua. Karena ada anak-anak pondok kan, belum mengembalikan buku. Makanya kalian belum dibagikan buku umum gitu. Ya, jadi download bukunya ya. Download bukunya di buku itu, atau kalau kurang penjelasan dari buku kamu bisa cari di Google. Tapi jangan cari di Brandly ya. Tahu kan Ustazah kan? Kalian nyari jawaban semua di Brandly kan? Iya enggak? Karena jawaban kalian sama semua, salahnya pun sama, betulnya sama karena nyarinya di Brandly. Apalagi kayak gini, kalian lebih suka ya daring ya? Lebih suka daring atau online tetap muka langsung? Daring. Siapa itu yang bilang daring itu? Si Sarah itu daring katanya. Kan mana Masya Allah Syafira Ki Asri gini lah kan nampak mukanya. Lebih enak daring atau jumpa langsung? Syahna, Masya Allah Syahna.
Sahna lebih suka dia tuh daring tuh, ya kan? Karena kalau daring ujiannya bisa nengok Google, ya nggak? Nanti ujian jangan gitu ya, jujur ya, jujur kalian kerjakan sendiri. Yang jujur itu lebih baik, lebih berkah daripada kalian nengok-nengok di brand sama ya kalian nyontek di situ, ya kan? Nah, ada nggak yang berbagi jawaban? Ada ustazah, dikirim dia udah jawab, kirim ke kawannya ini jawabannya. Ada nggak yang kayak gitu? Betul nih, jujur. Ada, ada memang. Kalian ya. Kok rindu saja sama kalian ya? Wafik ngerti Wafik? Ada yang mau ditanyakan Wafik? Enggak ada, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Dari pertanyaannya itu ada yang mau tanyakan enggak? Ada enggak yang mau tanyakan dari pertanyaan ini? 2 pertanyaan ya. Enggak ada? Oi, siapa yang bertanya? Elva. Oke, soal yang kedua ya. Soal yang kedua, bandingkan permukaan kain handuk dengan permukaan dalam usus halus. Jadi kamu lihat kalau kamu nggak tahu, nggak ngerti lah kayak mana rupanya permukaan usus halus itu. Permukaan dalam ya, bukan permukaan luar. Kayak mana rupanya permukaan usus halus itu? Kamu bisa cari di Google itu boleh, atau kamu lihat buku juga boleh. Karena ini kan ujian praktek, boleh kamu lihat buku atau lihat Google. Kamu lihat apa yang membedakan atau apa persamaan dan perbedaan ya. Namanya membandingkan, berarti ada persamaan, ada perbedaan kan? Persamaan antara kain handuk dengan permukaan dalam usus ya. Karena kayak Ustazah bilang, usus itu sama anduk itu hampir sama itu permukaannya. Kenapa? Karena punya yang namanya jonjot halus atau serabut-serabut halus yang disebut dengan apa? Iya, disebut dengan fili. Nah, terus kamu samakan seperti itu, udah tuh apa perbedaannya atau apa persamaannya, itu namanya membandingkan. Udah. Terus yang kedua pertanyaannya, apa struktur yang membedakan keduanya? Apa yang membedakan antara usus halus dan sama handuk tadi ya, sama handuk. Yang tanya cuma handuk sama usus halus. Itu aja. Udah Elva, paham? Ada lagi? Iyalah, masa besok, hari inilah. Kalian mau sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 11 malam. Oke, gak apa-apa, Ustazah tunggu sampai jam 12 malam ya. Pukul 23.59 sampai segitu ya. Lewat situ gak usah diterima, deal? Bagi yang gak online, yang belum online ini tuh ada, berarti itu kan cuma 50 orang nih kan, 20 orang lagi tuh gak ada nih kan. Kalian kasih kabar lah ya sama kawan kalian tuh ya. Hari ini kalau kalian pasti punya grup kan, masing-masing di kelas kan ada grup kan. Grup maksudnya gak ada gurunya, ada kalian grup yang gak punya gurunya. Nah, ngapain lah kalian di grup itu, Cak? Ustazah pengen tahu. Menggosipi guru gak? Lapangan gak ada. Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya lebih bagus nggak ada ya. Kalian kalau mau berbagi informasi, itu bisa japri atau ini kan. Janganlah di grup ya kan. Takutnya di grup itu kalian bukan bagi mata pelajaran, tapi kalian bagi BTS ya kan. Ya. Siapa yang suka BTS di sini? Syafira kayaknya suka ini, mukanya langsung senyum dia waktu dibilang BTS. Ya, jadi apa tadi?
Kabari kawan-kawannya ya, kabari kawan-kawannya yang nggak tahu kalau batas pengumpulan itu sampai hari ini ya, hari Jumat sampai pukul 23:59. Nah, nanti kalian bisa lakukan laporan penilaiannya itu seperti ini. Nampak? Enggak. Belum apa ini? Kok nggak nampak? Kabur gitu. Belum ada gambarnya. Gambar yang ada di layar kalian itu gambar apa? Warna ganti-ganti. Ntar ya. Nah, ini nampak nggak? Nggak nampak ini anak-anak ini. Udah habis. Cepet kali. Orang ini nggak nampak katanya. Ini. Masih 20 menit. Iyalah, kan masih ada 3 menit lagi. Tuh nampak? Ini lembar laporan praktikum. Hah? Nggak nampak orang tuh ini. Dari tadi nggak ada nampak berarti. Jadi dari tadi nggak nampak kalian saja nampakkan slide tentang pertanyaan tentang apa, nggak ada nampak? Nggak ada loh kak. Iyalah Rin nggak ada nge-share tadi. Ya mana Rin tahu, kan itu cuma ini aja. Kan kakak nggak bilang. Iyalah dia Rin. Mana kalian tahu kakak lah itu. Erin baru pertama ya? Dari pertama berarti nggak nampak. Nah, ini nanti adalah laporan praktikum yang akan Ustazah bagikan di grup. Kalian buat laporannya itu seperti ini ya. Ini seperti ini. Nanti akan Ustazah bagikan di grup. Langkah kerjanya juga dibuat ya. Jadi yang dibuat di laporan seperti ini ya, Nak. Di kertas lah. Masa di baju? Klik ya tadi, klik. Silang. Ya. Nih, buat kesimpulannya ya. Nah, skornya udah tahu apa aja tadi kan. Nah, ini nanti kalian kumpulkan ke Ustazah beserta dengan foto-foto yang Ustazah yang kalian lakukan. Nah, di sini juga udah ada percobaan ya. Nanti kalian jawab aja dari situ ya. Nanti Ustazah bagikan di grup kalian insya Allah setelah ini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Paham semua? Oke, kalau udah paham berarti materi kita udah habis, penjelasan juga udah habis. Singkat sekali pertemuan kita ya kan, tapi nggak apa-apa lah. Tapi mudah-mudahan kalian semua memahami pelajaran yang penjelasan yang udah Ustazah jelaskan barusan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.